Tegahu memiliki putri yang luar biasa. Kau benar-benar memukau. Saipak, tunjukkan dirimu. Aku dan saudara-saudaraku semua hidup di ujung tanduk. Untuk mengalahkan mereka begitu diam-diam, itu hanya bisa Raja Tentera Byron. Kylan, tidak ada yang lain. Karena kau tahu itu aku, sebaiknya kau lepaskan mereka. Karena kau di sini. Aku tahu aku tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Kalau begitu, aku akan membunuh seseorang tepat di depanmu. Dan menghancurkan legendamu yang tak terkalahkan. Aku akan membuatmu melihat Tiamat. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Sudah selesai, masuklah. Kau Kylan. Kudengar dalam seni bela diri, pengobatan, keuangan, dan 36 bidang lainnya. Kau berada di level kelas dunia dalam semuanya. Bahkan organisasi penjaga perdamaian dunia, Komandan Surya, adalah muridmu. Dia bukan muridku. Aku hanya memberinya beberapa petunjuk. Terima kasih, Kilin. Keluarga Hu bersedia bekerja keras, seperti anjing untukmu. Itu bukan apa-apa, bawa pulang putrimu. Kylan. Ada apa? Aku ingin bertanya, jika boleh. Apakah kau punya pacar? Kenapa? Apa kau akan mengenalkanku pada seseorang? Apa pendapatmu, Tentengku? Kylan. Wanita mana di dunia ini yang mungkin layak untukmu? Halo, Bapak Li, ada apa? Bapak Yun, Ayamyu, meninggal tadi malam. Bapak Yun meninggalkan surat wasiat, menyerahkan semua sahamnya kepadamu. Dia berharap kau akan segera kembali untuk mengambil alih. Kenapa kau di sini? Aku tidak ingin melihatmu. Tunggu sebentar. Iko, ini hari ulang tahunmu hari ini. Sebagai ayahmu, aku ingin merayakan ulang tahunmu. Siapa peduli dengan urusanmu? Dulu, demi-reputasi Keluargamu. Kau mengusir ibu dan aku dari keluarga Yun. Aku disebut anak haram. Anak haram. Kau yang harus disalahkan untuk semua ini. Iko, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Iko. Ambil barang-barangmu. Daninya. Iko. Baiklah. Aku akan kembali sekarang. Kau pasti Iko. Ini pasti. Adik tiriku, un Dayun. Tapi aku sudah pergi bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa mengenaliku? Iko, kau akhirnya kembali. Comment je n'aliku?
Tentu saja, kau kakakku, Iko, sebelum ayah meninggal. Dia masih memikirkanmu. Dia bila kau adalah putra terbaiknya, satu-satunya pewarisnya. Dia. Dia benar-benar mengatakan itu? Tentu saja itu benar. Dulu, adik ketiga kita sangat kesal dan bertengkar dengan ayah. Ayah bahkan memukulnya. Setelah itu, mereka tidak bicara selama lebih dari setengah tahun. Iko, pulanglah bersamaku. Semua orang sangat menantikan kedatanganmu. Baiklah. Sepertinya, seseorang di keluarga ini tidak menginginkanku kembali. Fajar, apa yang kau lakukan? Fajar, kenapa kau memukulku? Pengkhianat, sejak kapan kau berhak membuat keputusan di keluarga Yun? Siapa yang menyuruhmu membawa bajingan ini kembali? Bagaimana kau bisa menghadap ibu dan ayah setelah melakukan ini? Mendiang Quechua mempercayakan seluruh beban keluarga kepada Bapak Eko Yun. Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini, maka aku tidak punya pilihan selain menunjukkan surat wasiat Mendiang Quechua yang lain. Hentikan. Pintu keluarga Yun tidak terbuka untuk bajingan dengan darah kotor sepertimu. Bajingan. Bukankah itu dirimu? Lain kali kau melihatku, kau akan memanggilku Eko. Jika aku mendengar kata bajingan dari mulutmu lagi, aku berjanji, aku akan membuatmu merangkak. Bajingan, Baronin Yakau. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Fajar, suruh mereka berhenti, sekarang. Diam, tangkap dia. Bapak Yun, bagaimana dia bisa begitu sembrono? Sepertinya, orang tua ini harus turun tangan dan mengambil alih. Dia, kapan dia sampai di sini? Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika aku mendengar kata-kata bajingan atau tidak berguna lagi, aku akan memotong lidahmu dan menyajikannya dengan minuman. Kau baik-baik saja? Ayo pergi. Kau pikir kau begitu tangguh? Pemakaman ini, Anian Terakawaku. Bukankah orang tua itu sangat menyukaimu? Aku ingin melihat hak apa yang kau miliki, Sirang Anakarang, untuk memimpin upacara peringatan. Ayah, aku kembali untuk menemuimu. Aku dengar, putra paman kita yang tidak berguna dan berkeliaran kembali hari ini. Bapak Xavier Yunanto. Enyala, sejak kapan pelayan sepertimu berhak bicara di keluarga Yun? Baiklah. Mari kita lihat bagaimana Iko menenggani ini. Mendiang Quechua paling mengkhawatirkan Xavier. Bukankah kau hanya hewan peliharaan kecil yang dipelihara paman kita? Xavier, jika kau datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada ayahku, kau diterima. Tapi jika kau datang untuk membuat masalah, aku akan memintamu pergi. Kau menyuruhku pergi sana. Ayahmu yang sudah mati tidak mengajarimu, saat orang dewasa bicara, anak-anak tidak boleh menyela. Eko ada di sini. Jean Takut. NAK, Ada APA, tidak bisa bertahan sendiri di luar sana, mencari keuntungan. Begitu, Warisan Kelu Arga Yun. Apakah itu sesuatu yang bisa disentuh bajingan sepertimu? Jika kau tidak menginginkan lidahmu, aku bisa memotongnya untukmu, dan menyajikannya sebagai hidangan pembuka. Ayo. Lanjutkan kalau begitu. Dengan sedikit gerakan tanganku. Dia akan mati. Apa kau yakin ingin Maju.
Jangan bergerak. Hari ini adalah pemakaman ayahku. Jika kau datang untuk menyampaikan bela sungkawa dan berbicara dengan hormat, maka kau diterima. Tapi jika kau datang untuk membuat masalah dan melontarkan sampah, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Kau. NAK. Kau punya nyali. Mari kita bicara bisnis dulu. Ini cek 100 juta rupiah. Selama kau menandatangani perjanjian pengalihan saham ini, sekarang 100 juta rupiah ini milikmu. Apa Komazi? Bermimpi, saham yang ditinggalkan ayahku bernilai 10 miliar rupiah. Kau ingin membelinya seharga 100 juta? Ya. Eko, jangan tanda tangani. Memang. Saham ini memang bernilai 10 miliar rupiah. Namun, apa kau yakin akan hidup untuk mengklaimnya? Atau hidup untuk membelanjakannya? Apa maksudmu? Keluarga Yun sangat besar, terlibat dengan berbagai kekuatan, baik yang sah maupun yang terlarang. Kau, anak haram tanpa kedudukan atau klaim. Bisakah kau benar-benar mempertahankan kekayaan sebesar itu? Jika aku jadi kau, aku akan menandatanganinya. Ambil 100 juta ini, lalu jalani hidupmu di tempat yang tidak ada yang mengenalmu. Tapi jika kau tidak menandatanganinya, Bagaimana jika aku tidak tanda tangan? maka kau akan kehilangan segalanya. Kau bahkan tidak akan selamat. Kau mungkin akan kehilangan nyawa dan hartamu. Oh, benarkah? Quelle obégitu? Marie Kitalia Saja. Iko, apa kau harus begitu tidak tahu berterima kasih? Jangan lupa, ini satu-satunya kesempatanmu untuk memperbaiki keadaan. Perdu. Perdu. Ada apa ini? Aku, kenapa aku berlutut? Aku memperingatkanmu. Di depanku, kau sebaiknya menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, Kau bahkan tidak akan tahu. bagaimana Komazi? Masih berani bicara keras ya? Tunggu saja. Baguslah. Jengga, kalau aku tidak membuatmu berlutut dan menyerahkan saham kepadaku, maka cabang ketiga tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga Yun. Tunggu saja, ayo pergi. Pepak Yun, untuk pemakaman ketua. Jika Fajar tidak muncul, saya khawatir, itu mungkin tidak pantas. Aku akan membawanya kembali. Kenapa rumah duka ini begitu sepi? Aku ingat ayah. Paling suka dikelilingi orang saat masih hidup. Kenapa direktur perusahaan dan teman serta keluarga terdekat tidak ada di sini? Saat ayah masih hidup, dia memiliki persaingan yang sangat tidak menyenangkan dengan Paman Hadi dan Paman. Sekarang ayah sudah tiada. Paman telah menyebarkan kabar, mengatakan siapapun yang berani datang akan melawannya. Jadi, Itu keterlaluan. Apa pedulinya seberapa besar dendam mereka? Kita harus menghormati orang yang telah meninggal. Terlebih lagi, Ayamazi Sodara Kandung Mereka. Cabang pertama dan ketiga benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Saat ketua masih hidup, mereka masih waspada padanya. Tapi sekarang, Fajar tidak memenuhi harapan. Jan Nona Yun, terlalu muda. Itulah mengapa mereka berani bertindak sembrono. Bapak Lim, beritahu semua orang bahwa pemakaman akan diadakan dalam 3 hari. Juga. Besok, dalam kapasitas saya sebagai pemegang saham utama perusahaan, saya akan mengadakan rapat dewan direksi. Ayo pergi, Iko, kita mau kemana? mencari Fajar. Semua orang, kecuali Fajar, keluar. Pemuda ini juga terlihat cukup tampan. Aku akan mengatakannya lagi.
Semua personel tidak berwenang. Kelua. Iko, aku akui kau petarung yang hebat, tapi tempat aku memilih untuk bermain seharusnya adalah kebebasanku, kan? Kau ingin aku kembali dan mengantar bajingan tua itu? Tidak mungkin, kecuali kau mengalihkan. Senua sahamu kepadaku. Tidak mungkin aku memberimu saham itu. Kau seharusnya benar-benar memikirkan, mengapa ayah mengalihkan semua sahamnya. Kepadaku. Karena dia buta. Tidak, itu karena kau tidak berguna. Mangapa Kotidak Mangunakan Otak Tebalmuitu. Dan memikirkan, mengapa cabang pertama dan cabang ketiga. Merajalla. Kakak, kau bajingan yang diusir dari keluarga. Hak apa yang kau miliki untuk mensermahiku? Bagaimana kalau Begini? Mari kita selesaikan ini berdasarkan keahlian. Tantang aku di permainan terbaikmu. Jika kau menang. Aku akan mengalihkan semua sahamku kepadamu. Serius? Tentu saja. Baiklah. Kalau Bajadamari kita, mainkan sesuatu yang seru. Russian roulette. Hanya satu putaran. Satu revolver. Satu peluru. Mari kita lihat siapa yang berdarah duluan. Kau berani? Iko, kau sama sekali tidak boleh bermain dengannya. Fajar. Dia ahli senjata. Dia sudah di tempat latihan menembak sejak kecil. Mereka bilang, dia bisa mendengar posisi peluru. The Cylinder. Dia sedang memasang jebakan untukmu. Belum terlambat untuk menyerah. Berlututlah dan mohon padaku. Dan katakan, aku adalah pewaris sejati keluarga Yun. Dan aku akan melepaskanmu. Tidak, kau yang akan memang padaku. Aku mungkin masih mengampuni nyawamu. Baiklah. Siapa duluan? Kalau begitu aku akan memberimu tontonan. Jillermu, pikirkan baik-baik. Jika tembakan berikutnya adalah peluru hidup, kau akan mati. APA, kau mau memeriksa apakah aku curang? Hanya ada satu peluru yang menunggumu. Apa kau gila? 6 peluru? Kau benar-benar ingin mati? Enam peluru. Bagaimana kalau begitu? Sekarang, Gili Ramu. jangan bilang kau takut sekarang. Sudah cukup sekarang? Selalu ada yang lebih baik di luar sana. Apa yang kau andalkan? Di hadapan kekuatan absolut, hanyalah permainan anak-anak. Yang Kokalakandariku. Bukan telingamu, Tapi Nyalimu. dan pandanganmu. Ikutlah dengan kami. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku dengar kau ada rapat dewan besok. Apa kau ingin menjadi ketua? Aku tidak peduli menjadi ketua. Tapi aku harus memastikan pemakaman ayah adalah perpisahan yang layak. Sebuah acara yang benar-benar megah. Jadi aku harus mengambil posisi itu sebelumnya. Kau akan mati. Tidakkah kau tahu bahwa Safir adalah orang gila? Rubah merah, pemimpin All of Penyuai, adalah saudara angkatnya. Jika Safir mau membenakira, semudah menginjak semut. Ola Penyue?
Itu adalah organisasi pembunuh peringkat kedua di dunia. Hanya kalah dari Raja Tentara Bayaran. Fajar, apakah yang kau katakan itu benar? Tentu saja, ada seorang pria, karena masalah kontrak, aula penuai mengurusnya. Semalam, hanya dalam satu malam, seluruh keluarganya, lebih dari 100 orang, lenyap begitu saja. Terserah, aku tidak akan pergi. Siapapun yang mau pergi, silakan pergi tanpa aku. Dengan aku di sini, bahkan malaikat maut itu sendiri harus mengantre. Ayo pergi. Bagaimanapun, aku tidak akan pergi. Indah, kau juga tidak boleh pergi. Jika dia ingin mati, biarkan dia mati sendiri. Jika kau tidak ikut denganku hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Jika Kotidak pergi hari ini, Aku akan memukulmu sampai mati. Aku tidak akan pergi. Rubah merah. Ini Xavier, ini aku. Rubah merah, besok, di rapat Dewan Direksi, Grup Yun, aku butuh bantuanmu untuk menghadapi seseorang. Namanya, Eko Yun. Mudah, jika uangnya tepat, apapun mungkin. Bagus, tidak masalah. Iko, kau bertindak terlalu jauh. Berpikir kau bisa menjadi ketua? Kau mencari mati. Naga Biru. Besok, semuanya berjalan sesuai rencana. Jika ada gerakan yang tidak biasa, bunuh di tempat. Ya, Tuan Kailan, 100.000 tentara bayaran sudah siap. Pepakyun, cepat pergi. Xavier benar-benar marah kali ini. Dia membawa para ahli dari aula penuai. APA, lalu tunggu APA lagi? Aula penuai, mereka semua pembunuh kejam. Iko, ayo kita pergi bersama. Kenapa pergi? Rapat Dewan Direksi hari ini, aku yang panggil. Pergi sebelum dimulai. Tidakkah kau takut menjadi bahan tertawaan? Pepakyun, tolong jangan bercanda. Orang-orang dari aula penuai itu, bukan hanya tukang jago biasa. Bahkan jika kau tahu seni bela diri, dibandingkan dengan para algojo itu hanya semut mencoba mengguncang pohon. Kenapa panik? Di mataku, orang-orang dari aula penuai itu hanya sekumpulan monyet liar. Bahkan jika rubah merah dari aula penuai muncul, dia harus bersujud di tanah di hadapanmu. C'est parti Angie. Di saat seperti ini, kau masih mengoceh omong kosong. Jika kau tidak pergi, aku akan pergi. Aku tidak ingin mati bersamamu. Hari ini, tanpa izinku, tidak ada yang boleh pergi. Hari ini, tidak ada yang boleh pergi, tanpa izinku. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kalian semua pada orang ini. Ini pamanku, si bajingan yang sudah bertahun-tahun berkeliaran, si tidak berguna yang paling tidak berguna. Anak ini sangat tidak sopan. Dia bahkan tidak menyapa orang yang lebih tua. Tepat sekali. Lihat dia berdiri di sana, seperti sepotong kayu yang rusak. Setelah mendiang ketua meninggal, tidak ada satupun anaknya yang bisa menjaga reputasi keluarga. Jujur saja, untuk grup Yun kita, hanya Xavier Yunanto yang benar-benar bisa mengelolanya, tidak perlu memilih. Ketua baru, Xavier Yunanto adalah yang paling cocok. Tepat sekali. Kami mendukung Xavier Yunanto. Dengar itu? Apa kau ingat apa yang kukatakan padamu kemarin? Kau melewatkan satu-satunya kesempatanmu dalam hidup ini untuk mengubahkan. Hari ini, aku akan membuatmu menderita begitu parah, sampai kau berharap mati. Oh, benarkah? APA, kau tidak percaya padaku? Di mataku, kau hanyalah badut. Apa yang kau ingin aku percaya? Baiklah. Masih keras kepala. Dan sombong. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Pepakyun, aku punya kabar buruk untukmu. Katakan saja. Pepakyun, aku menyatakan bahwa perjanjian saham yang ditinggalkan ketua untukmu, itu tidak sah. Saham-saham itu, kau tidak akan mendapatkannya. Oh, benarkah? Ayah meninggalkan ini untuk Eko.
Beraninya kau mengambilnya? Itu karena aku adalah notaris yang diundang saat mendiang ketua membuat surat wasiatnya. Aku bisa bersaksi bahwa saat mendiang ketua membuat surat wasiatnya, dia sakit parah dan tidak waras. Oleh karena itu, surat wasiat yang dibuat tidak sah. Tepat sekali. Bagaimana surat wasiat yang dibuat? Orang sakit jiwa bisa sah? Bapak Yun, aku yakin kau mendengarnya. Menurut hukum, surat wasiat ketua tidak sah. Lagi pula, ketua tidak pernah secara resmi mengakui kau sebagai keluarga. Kau hanyalah anak haram yang tidak pantas di sini. Jadi, secara moral atau hukum, kau tidak punya hak waris. Taktik yang kejam. Sekarang Bapak Yun tidak punya tempat untuk lari. Tidak mungkin. Kalian hanya mencuri. Memangnya kenapa kalau kami mencuri? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hei, sepupu, kau dengar itu? Karena paman sakit jiwa sebelum meninggal, saham yang dia transfer padamu tidak sah. Itu berarti kau keluar dari permainan. Hanya ini kemampuanmu? Tidak, ini baru hidangan pembuka. Hidangan utamanya belum disajikan. Xavier, aku sudah memberimu sahamnya. Kumohon, biarkan Eko pergi. Aku mohon padamu. Aku bahkan akan memberimu sahamku. Oak? Gadis yang bijaksana. Namun, bahkan jika kau tidak memberiku sahamnya hari ini, pada akhirnya, itu tetap akan jadi milikku. Pergi sana. Dan kau. Semua yang kalian di cabang kedua miliki adalah milikku. Bapak Yun, Anda sudah menang. Kita semua berbagi nama Yun. Tidak perlu memusnahkan kami, kan? Aku sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri yang membuangnya. Dan kau, hanya siram pelayan. Kenapa selalu ikut campur? Jika kau tidak ingin mati, enyahlah dari pandanganku. Mendiang ketua menginstruksikanku untuk melakukan apapun demi melindungi Bapak Yun. Selama aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Bapak Yun, Anda duluan. Aku akan menahan mereka. Wah, tidak kusangka ikatan kalian begitu dalam. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Kecuali, ini Iko Yun. Bereskan dia cepat, dasar bocah. Aula penuai selalu menumpahkan darah. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan sahamnya. Atau apa? kekuatan orang ini jelas lebih besar dariku, tapi aku tidak tahu seberapa banyak. Apa yang terjadi? Siapa later belakang anak ini? Iko, kau luar biasa. Bagus sekali, Bapak Yun. Aku sebenarnya tidak pandai dalam perebutan kekuasaan dan semacamnya, tapi aku tidak menyangka bahwa bertarung Un-tu Quarizan Keluarga Juga Bergantung. pada siapa yang memiliki tinju terkuat. Kalau begitu, aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Baka, jangan sombong. Apa kau pikir kau sudah menang? Empat Tenggandara, tangkap dia. Baik. Iko, Selama aku di sini, tidak ada yang bisa salah. Kau, APA yang akan kalakukan? Jangan mendekat. Bukankah kau bilang kau ingin kami bertiga berlutut di hadapanmu? Jangan mendekat. Aku. Bukankah kau bilang ingin kami bertiga berlutut? Kau. Mencoba membunuhku Kau. dengan kekuatanmu. Koberani menentends plus? Nona Yun, tolong bujuk Eko di depan semua orang. Jika dia benar-benar membunuh Bapak Yun, dia juga tidak akan lolos dari hukum. benar. Iko, kita tidak bisa membunuh siapapun. Aku hampir melupakanmu. Bajingan. Kau benar-benar tanpa hukum. Sekarang kau mengerti hukum? Baruzan. Kau bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tidak. Bapak Yun, kau akan mendapat masalah seperti ini. Bapak Lim benar. Aku tidak bisa mengotori tanganku sendiri. Baka, kau berani memperlakukanku seperti ini? Berlutu.
Bapak Lim. Kolia, Anjing Gila Sepertini. Jika kau lengah sedikit saja, ia akan lari keluar dan menggigit orang lagi. Menurutku, lebih baik bunuh saja dan tenang. Lepaskan Bapak Yun Sekarang. Bapak Yun dan Tuan Rubah Merah adalah saudara angkat. Jika kau berani membunuh Bapak Yun hari ini, kalian tiga bersaudara akan mati mengenaskan. Kau dengar aku? Lepaskan dia. Dia benar-benar saudara angkat Rubah Merah. Jika kau membunuhnya, kami akan terseret masalah karenamu. Kau akan membuat kita semua terbunuh. Aku bicara padamu. Kau memukulku lagi. Memukulmu itu masih ringan. Orang sepertimu, yang selalu memihak orang luar, bisa kulenyapkan dalam semenit. Kau seharusnya bersyukur bahwa kita terikat darah. Dan kau harus menghormatiku sebagai orang yang lebih tua. Berapa banyak orang di luar sana bersujud di kakiku, berlutut di hadapanku, hanya demi sekilas pandang dariku. Apa yang kau lakukan? Apa maumu? Jangan mendekat. Aku sudah memberitahu Rubah Merah. Saat dia tiba di sini, kau pasti akan mati. Sudah kubilang, Siapa sebenarnya Rubah Merah itu? dia tetap harus berlutut di hadapanku. Sampong, kau sampah. Beraninya kau mengejek Tuan Rubah Merah? Kau mencari mati. Kau sudah memanggilku sampah 2 kali. Itu 2 kali. Tidak akan ada yang ketiga, jika kau berani mengatakannya lagi. Seperti yang kau katakan, jika aku memanggilmu sampah lagi, apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, coba saja. Siapa yang kau coba takuti? Kau hanya sirang, anak haram, yang belajar beberapa gerakan canggung, dan berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau? 8 master aula penuai kami, menyapu dunia, dan Tuan Rubah Merah adalah master tingkat dewa. Dan siapa sebenarnya kau? Rubah Merah ada di sini. Dan dia tetap harus berlutut di hadapanku. Siapa yang berani membuatku berlutut? Aku akan membuatnya. Salam, Tuan Rubah Merah. Benkan. Sudah berakhir. Kali ini, aku benar-benar akan mati. Iko. Hari ini, kau mati. Rubah Merah sudah di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, bahkan dia sekalipun. Xavier, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Langitidak akan rantu. Rubah Merah, anak ini, baru saja, dia berbicara sombong, mengatakan, bahkan jika kau datang, kau harus berlutut di hadapannya. Dia juga berkata, siapa sebenarnya? Kau, sampah sepertimu, ternyata punya nyali juga. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut di hadapanku sekarang, dan jilat sepatuku hingga bersih. Mungkin, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana menurutmu? Hanya karena kau punya kemampuan. Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Rubah Merah, lihat, dia sangat sombong. Jika kau tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan menghormatimu. Maukah kau berlutut? Atau tidak? Kenapa kau tidak membuka matamu lebar-lebar dan melihat dengan jelas? Siapa aku sebenarnya? Hari ini, bahkan jika Tuhan sendiri yang datang, kau tetap harus berlutut. Iko, apa kau dengar itu? Xavier bilang. Bahkan jika Tuhan sendiri yang datang, kau tetap harus berlutut hari ini, terutama kau, bajingan. Xavier, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah menyangka kau mengenal sosok penting seperti Rubah Merah. Xavier, kau benar-benar penyelamat keluarga yang kita. Kami harap Xavier mengambil alih grup Yun. Kami harap Xavier mengambil alih grup Yun. Iko, apa kau lihat? Di dunia ini, semuanya tentang koneksi. Orang sepertimu mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan bertemu orang-orang penting seperti itu, kan? Jengga. Jika kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali dan memanggilku, Ayah, ampuni nyawaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Yangko Sebu, Saudara, Rubah Merah.
bahkan tidak berani menatap mataku lagi. Kau dengar itu? Dia sudah kesal. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, kau akan mati di tangannya. Maka, semua dari cabang keduamu akan menjadi milikku. Setelah kau mati, aku akan membuang mereka semua ke padang gurun untuk dimakan serigala. Rubamera. Apako. Juga berpikir begitu? Rubah merah, lihat, orang ini, dia sangat sombong. Tuan Rubah Merah, anak ini sangat tidak menghormati kami. Kami bisa membiarkan itu berlalu, tapi tidak menghormati Anda. Tuan Rubah Merah, dia hanya punya satu jalan. Kimation, Iko, hari ini, kau mati. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menyelamatkanmu. Kecuali, hari ini, kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka pergi dari sini hidup-hidup. Iko, saham cabang keduamu. Hari ini, aku pasti akan mengambilnya. Xavier, siapa yang memberimu wewenang untuk memerintah orang-orang aula penuaiku? Rubah merah, mengapa kita masih membedakan antara kita? Apa milikmu adalah milikku, dan apa milikku adalah milikmu? Tuan Rubah Merah, orang ini sombong dan mendominasi. Jika kita tidak memberinya pelajaran hari ini, di masa depan, dia pasti akan menginjak-injak aula penuai kita. Aku tidak menyangka bahwa aula penuaiku akan membesarkan orang-orang berpandangan sempit seperti itu. Xavier, ayo cepat pergi. Tidak perlu. Orang-orang ini tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Sungguh lelucon. Aku benar-benar tidak menyangka kau begitu keras kepala. Kau menghadapi Kimation, namun kau masih begitu sombong. Xavier. Siapa sebenarnya yang menghadapi kematian? Kau mungkin belum memahami situasinya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Lihat dia. Dia benar-benar ketakutan. Dia hanya memikirkan bagaimana cara membunuh kalian semua. Lagi pula, hanya membunuhmu. Seperti ini akan terlalu membosankan. Tuan, haruskah kita terlebih dahulu melemparkan mereka ke padang gurun untuk memberi makan serigala? Tuan, mengapa Anda memukul saya? Mengapa? Pikirkan apa yang baru saja Anda katakan. Aku mengerti. Iko, kau pikir aku tidak cukup memuaskan, kan? Kau. Jangan khawatir, Eko, aku pasti tidak akan membiarkanmu dipermalukan tanpa alasan. Kecuali, sudah cukup lama, lakukan. Berhenti. Semuanya, berhenti. Rubah merah, apa maksudnya ini? Mengapa kau tidak membiarkan kami bertindak? Aku mengerti, Rubah Merah. Kau ingin menanganinya sendiri, kan? Rubah Merah. Aku benar-benar tidak mengerti kau. Jika kau tidak akan membiarkan kami menanganinya, apakah itu berarti kau ingin melakukannya sendiri? Xavier. Oh Xavier. Kau benar-benar bodoh. Sangat bodoh. Aku hampir mengasihanimu. Iko, berhentilah menyombong. Sebentar lagi, kau tidak akan menjadi apa selain tidak berguna. Kenapa kau tidak bertanya pada Rubamera? Apakah dia berani menyentuhku? Untuk membunuhmu, Rubah Merah bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kecuali, bergeraklah. Tuan Rubah Merah, kenapa kau melakukan ini? Aku, Rubah Merah. Salam, Tuan Kailan. Rubamera. Kau punya nyali. Berani membuatku berlutut untukmu. Dan bahkan menjilat sepatumu. Oh, Tuanku. Aku baru menyadari hari ini. Betapa luar biasanya kekuatanmu. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Rubah Merah.
Apa yang kau bicarakan? Tuan Kailin apa? Apa kau salah? Dia hanya anak haram dari keluarga Yun kita yang berkeliaran. Kenapa kau takut padanya? Singkirkan saja dia. Kau menghancurkanku, kau tahu itu? Tuan Kailin, aku tahu aku salah. Ampuni nyawaku. Kenapa aku harus mengampunimu? Tuan Rubah Merah. APA yang kau lakukan berlutut. Kalian semua berlutut. Iko, apa cerita sebenarnya tentang dia? Dia tidak hanya membual, kan? Eko sangat mengesankan. Rubah Merah. Kosea Rusnia Tahu. Apa yang terjadi ketika aku marah? Dan apa konsekuensinya? Aku tahu, Tuan Kailin. Aku tahu aku salah. Dia baru saja memanggilku, tidak berguna 3 kali. Aku bilang, 3 kali, dan tidak akan ada mayat yang tersisa. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Diamond Shirty, Tuanku. Tuanku, apakah kau puas dengan apa yang telah kulakukan? Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Terima kasih, Tuanku. Nah, sekarang. Gilly Romu. Kalau begitu, Gilly Romu. Apa yang akan kau lakukan? menurutmu? Tidak peduli koneksi apapun yang kau miliki di luar negeri. Aku tahu, kau tidak akan berani membunuh siapapun di sini. Itulah mengapa kau membuat saudaraku, Perurusan Dengen Kecuali, gone. Jadi, Sepengetahuanku, kamp investigasi ilahi, khusus menangani orang sepertimu. Jika kau membunuh seseorang dengan begitu sembrono, kau pasti akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Itulah mengapa aku yakin kau tidak akan berani membunuhku. kau benar tentang satu hal. Di sini, aku tidak ingin mengotori tanganku. Tapi untuk menghancurkan semut sepertimu, aku punya banyak cara. Rubah Merah. Ya, Sekarang saatnya membuktikan kesetiaanmu. Saudara angkatmu ini telah bertindak sembrono di depanku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. dimengerti. Rubah Merah, APA yang kau lakukan, kita teman dan keluarga terkasih, seperti saudara, lebih baik kau tidak mengatakannya. Kau hampir membuat terbunuh. Mari, siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Yun? Siapa yang berani menyentuh keluargaku? Hentikan. Kau sudah mencapai tingkat Dewa Puncak. Rubah Merah, beraninya kau. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengganggu keluargaku? Bagaimana ini mungkin? Zaki dari cabang pertama sudah dipromosikan menjadi salah satu dari 12 pengurus Istana Langit. Aula penuai yang rendahan bisa kami hancurkan dengan jentikan pergelangan tangan. Salam, Penggurus Istana Langit. Salam, Penggurus Istana Langit. Zaki benar-benar berprestasi untuk usianya, belum genap 40 tahun, namun kekuatannya begitu mendalam. Dan dia juga seorang pengurus Istana Langit. Di masa depan, potensinya benar-benar tak terbatas. Grup Yun, dengan Zaki sebagai pendukungnya, pasti akan melambung tinggi. Ketua grup Yun kita, harus Zaki. APA. Zaki, Tuan. Istana Langit sudah menjadi kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat besar di sini. Aku tidak pernah menyangka Zaki dari cabang pertama benar-benar menjadi pengurus Istana Langit. Iko. Dia adalah anak haram paman kedua yang ditinggalkan. Namun, dia sepertinya punya latar belakang. Apa yang baru saja kudengar Rubah Merah memanggilnya? Kailin. Kailin. Di luar negeri, mungkin kau adalah orang yang kuat di sana. Tapi sekarang kau ada di wilayah kami. Bahkan naga pun harus meringkuk di sini, dan bahkan harimau pun harus berbaring. Aku juga tidak menyangka, cabang pertama bisa menghasilkan seorang pengurus Istana Langit. Kailin, aku tahu kau punya beberapa keahlian, tapi jangan lupa, kau ada di wilayah kami.
Jika kau berani bertindak sembrono, Istana Langit bisa mengeksekusimu di tempat. Saat itu, percuma saja bahkan jika kau menangis memanggil ibu dan ayahmu. Lihat, kau tidak berguna. Kau ditakdirkan berada di bawah kendaliku. Aku sarankan kau, serahkan saja saham cabang kedua. Kalau tidak, Zaki bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Kalian hanya sekelompok preman. Zaki, kita semua bagian dari keluarga Yun. Lalu kenapa kau tidak muncul? Saat Xavier Yunanto memaksa kami berlutut dan mengancam akan mematahkan lengan dan kaki kami, kau di mana? Jika kau berani menyela lagi, akan kubuka mulutmu. Jika kau berani mengancam adikku lagi, aku akan membuka mulutmu duluan. Zaki, si tidak berguna ini, sudah memukulku berkali-kali. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Baiklah. Kalau begitu, pukul saja dia balik. Zaki Yun, Kosuda lama di sini. Bukan? Kau dan Xavier Yunanto bergantian. Apa kau benar-benar? Mengira keluargaku mudah ditindas, begitukah? Sekarang, semuanya jelas. Hemengku, saat dia membuat surat wasiatnya, dia tidak waras. Oleh karena itu, surat wasiat ini tidak sah. Dan kau, karena kau belum diakui secara resmi oleh keluarga, kau tidak punya hak untuk mewarisi. Dengan kata lain, kau tidak punya hak untuk berada di rapat dewan ini. Ini keterlaluan. Sekarang, kau orang luar, bisa keluar dari rapat dewan. Keluarga kami. Kau dengar itu? Sekarang, keluar. Aku akan bertanya sekali lagi. Saat ayahku membuat surat wasiatnya, apakah dia waras? Kau tidak perlu takut. Dengan Eko di sini, tidak ada yang berani mengancammu. Saat mendiang ketua membuat surat wasiatnya, dia memang sakit parah dan tidak waras. Aku telah menjalani hidupku dengan hati nurani yang bersih. Aku berpegang pada pernyataan itu. Keras kepala sampai akhir. Ya? Nagabiru. Camp Investigasi Ilahi sedang menyelidiki. Semua personel tidak berwenang. Kau sangkin area. Kian, bicaralah. Dasar Binatang. Kau memberikan bukti-bukti. Milikku kepada mereka. Ayah, mereka memaksaku. Dan rekaman pengawasmu juga ada di tangan mereka. Kau berani merilis rekaman itu? Apakah kau mencoba memeras saya? Bicaralah. Petrai, kau juga bicaralah. Kau juga memberikan kartu yang kuberikan padamu kepada mereka? Aku tidak mau. Putra kami ditahan di luar negeri. Hanya dengan menyerahkan kartu ini, dia bisa dibebaskan. Menurut pasal 317, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mereka yang menerima suap dalam jumlah besar akan dihukum 10 tahun atau lebih penjara dengan jangka waktu tertentu atau penjara seumur hidup. Bawa mereka pergi. Adapun Xavier, dia bukan hanya penyuap, tetapi juga terlibat dalam banyak himation. Hailing tidak. Dia akan menghadapi hukuman mati. Kakak, tolong aku kakak. Menyelamatkanmu? Bukti sudah jelas sekarang. Jika dia menyelamatkanmu, dia menghalangi keadilan. Semakin dia ikut campur, semakin cepat dia mati. Apa kau yakin? Kau bisa coba aku. Nagabiro. APA kau benar-benar ingin melawan Istana Langit kami? Apa yang kau katakan, pengurus? Camp Investigasi Ilahi kami selalu bertindak sesuai hukum. Apakah pengurus mencoba melindungi seorang kriminal? Jika memang begitu, maka aku tidak punya pilihan selain melaporkan masalah ini kepada Kepler kami dan mengundang sang guru Istana Langit untuk berbincang. Baiklah, aku akan mengingat ini. Henggual, tangkap mereka. Dasar Binatang, kau menghancurkanku. Kakak, tolong aku kakak. Aku akan bertanya sekali lagi. Saham yang ayahku tinggalkan untukku, apakah itu sah atau tidak? Itu sah. Kalau begitu, apakah aku punya hak? Un tuc Mangadakan Rapa de mon hari ini? Ya, tentu saja. Posisi ketua, aku yang akan mengambilnya. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Iko, siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Apa kau pikir ini masih di luar negeri, tempat kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Zaki, Dengar baik-baik. Dan Dongarkan Dongon Saksama. Posisi ketua, hanya aku yang bisa mengambilnya. Tidak ada orang lain yang bisa. Kau punya banyak nyali. Siapa yang akan mengizinkan anak haram untuk menduduki kursi ketua di grup Yunku? Siapa yang mengizinkan seorang bajingan duduk sebagai ketua grup Yunku? Ayah, akhirnya kau di sini. Si tidak berguna ini akan membalikkan segalanya.
Apa kau tidak punya sopan santun sama sekali? Ayahku dan paman adalah tetua terdekatmu. Saat kau melihat mereka, apa kau bahkan tidak punya rasa hormat dasar? Apa mereka berdua pantas mendapatkannya? Wow, Eko benar-benar sesuatu. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. How? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Balai duka ayahku sepi. Bukankah seharusnya saudara-saudaranya? T'as eu un tube datant dan membri pangormatan terakir? Atau karena kalian telah melakukan sesuatu untuk mengkhianati ayahku, dan sekarang kalian terlalu takut untuk menghadapinya? Takut tidak akan tidur nyenyak di malam hari? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Apa yang ingin kukatakan? Aku mengatakan kalian berdua anjing tua, lebih buruk dari binatang. Eko, kau mencari mati. Apa kau tidak takut pada kekuatan ilahi istana langit kami? Aku mencari mati? Sejak kapan? 100.000 pengawal istana langit menjadi pasukan pribadimu, Jakyun? How? Kau tidak berguna. Apa yang kau katakan? Apa yang kukatakan? Aku hanya mengatakan kebenaran. Semua anggota Dewan Direksi hadir hari ini. Mereka semua t'as eu à Bayang et la Kalian-Lakukan. Dulu saat kalian masih muda, kalian hanyalah petani dari pedesaan. Ayakulayan. Berpetualang sendirian, dan mendirikan grup Yun hari ini. Paman a dit, Paman. Ayahku menjadi sukses, dan membawa kalian ke grup Yun untuk bekerja. Membelikan kalian rumah dan mobil, dan bahkan memberi kalian saham di perusahaan. Dia memperlakukan kalian lebih dari baik, bukan? Tapi bagaimana dengan kalian? Apa yang telah kalian lakukan? Ayahku menunjukkan kebaikan yang luar biasa padamu. Tapi à Bayang Kolakukan? Saat dia sakit parah, kau membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Bahkan anjing pun menunjukkan kesetiaan setelah beberapa saat. Tapi kau lebih buruk dari anjing. Ini keterlaluan. Henggoal, robek mulutnya. Perji. Eko, kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Memberiku pelajaran? Bahkan jika kau memanggil semua orang dari Istana Langit, itu tetap bukan apa-apa bagiku. Hanya dengan jentikan jariku. Sampong. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Aku memperingatkanmu, perlutat lesekereng, dan mohon ampun dari ayah dan paman. Aku bisa mengampuni nyawamu. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarmu. Katakan lagi jika kau berani. Sebaiknya kau percaya, aku akan mengeksekusimu di tempat sekarang juga. Ai Greco. Aku ingin melihat hukum apa yang kau andalkan. Hubungan Eko dengan kamp investigasi ilahi tampaknya cukup baik. Mungkinkah dia juga punya koneksi di Istana Langit? Jika karena masalah kecil ini, kita saling menyerang, dan sang guru mengetahuinya, aku takut dia akan menyalahkanku. Ada apa? Takut aku juga punya orang di Istana Langit? Jika Kokuke Berani, datant d'Anada Piaku. Baiklah, Eko. Aku ingin melihat. Apakah kemampuanmu, Sikeras, Omengamyu? Hentikan rengekanmu. Kau mau bertarung atau tidak? Tangkap dia. Aku akan menghancurkannya. Zaki. Apakah semua anggota Istana Langit tidak berguna sepertimu? Aku hanya menggunakan 2 jari. Kau harus bersyukur kau seorang Yun. Kalau tidak, dalam sekejap mata, aku bisa mengubahmu menjadi abu. Kylan, reputasimu memang mendahuluimu. Namun, kau telah melewati batasanku. Tunggu saja. Ini batasanku, orang sepertimu. Tidak berak Mangakimiku. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini untuk mengambil kursi ketua. Anak haram yang masih bau kencur, hak APA yang kau miliki untuk menjadi ketua grup Yun? Karena ayahku sendiri yang mendirikan grup Yun. Grup Yun dibangun oleh kita semua yang bekerja sama untuk mencapai kejayaannya saat ini. Dan kau, anak haram, ingin merebut semua kekuasaan? Jadi kau bilang, kau keberatan? Ya, aku keberatan. Aku adalah kakak ayahmu dan orang tuamu. Hanya aku yang pantas menjadi ketua. Kami mendukung Bapak Yun sebagai ketua. Bajingan kecil, lihat itu, ini yang diinginkan rakyat. Urusan perusahaan bukan urusanmu. Pergi. Dia tidak tahu apa-apa, tapi ingin jadi ketua. Dia benar-benar anak haram.
Jangan terburu-buru. Aku akan membereskan kalian satu persatu. Sekarang apa? Apa kau akan mengambilnya secara paksa? Untuk menghadapi sampah tak berguna sepertimu, aku tidak perlu mengangkat jari. Hati Yun, Yao Su Yun, apa kalian berdua tidak akan menyerah dan menghadapi keadilan? Aku hampir lupa kau ada di sini. APA, masih membela bajingan ini? Apakah kamp investigasi ilahi, pasukan pribadi Eko? Tidak perlu tuduhan seperti itu. Jika tanganmu bersih, kita tidak perlu melewati semua masalah ini. Adi, aku sarankan kau mengaku semuanya. Jangan merusak reputasimu di masa tuamu. Apakah kau menggerta? Apakah aku menggerta? Tanyakan pada dirimu, dan pikirkan, selama ini, apakah kau benar-benar punya hati nurani yang bersih? Aku menjalani hidupku dengan hati nurani yang bersih. Tanpa menyembunyikan APA Pun. Jangan memfitnahku. Hati nurani yang bersih. Katamu, kau anjing tua. Hadi, kau punya kulit paling tebal yang pernah kulihat. Kalau begitu, akan kutunjukkan apa yang telah kau lakukan selama ini. Pada 15 April 2025, Kau memperkosa gadis di bawah umur. Lalu, karena takut terbongkar, Comenier Wapan Bunu Bayaran, un tutement Bunu Seluru Kelu Argania. apakah aku salah? Kau mengoceh omong kosong. Di usiamu ini, kau masih melakukan hal-hal tercela seperti itu. Apakah kau punya hati nurani sama sekali? Kau memfitnahku. Aku akan menuntutmu karena memfitnahku. Dia memfitnahku. Kalian semua melihatnya. Ikau, apakah Paman Hadi benar-benar melakukan hal seperti itu? Itu hanya salah satu dari perbuatannya. Kau pikir apa yang kau lakukan sempurna? Setiap perbuatanmu cukup untuk membuatmu membusuk di penjara seumur hidup. Jangan mengoceh omong kosong. Aku orang baik. Pangawal, Singkirkan sampah ini dari sini. Tunggu. apa? Panguru. Kau akan melindunginya? Oh, benar. Bagaimanapun, kalian berdua adalah ayah dan anak. Jika kau bersikeras melindunginya, aku akan melaporkannya kepada atasan. Aku ingin melihat apakah Istana Langit benar-benar tanpa hukum. Zaki, selamatkan aku. Zaki, baiklah, kau tunggu saja. Pepakyun, kau benar-benar luar biasa. Siapa lagi yang ingin keberatan? Atau kau? Jadi. Paman. Apakah kau punya? Panda Valin. Aku dengan tegas mendukung Eko. Sebagai ketua, siapapun yang keberatan melawan aku. Paman, perubahan hatimu benar-benar cepat. Aku sungguh, Menkikomimo, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk posisi ketua, selain kau. Untuk posisi ketua, hanya Eko yang memenuhi syarat untuk mengambilnya. Kami mendukung Eko. Karena semua orang menghargaiku begitu tinggi, akan tidak sopan untuk menolak. Eko, tolong kembalikan lenganku ke tempatnya. Terima kasih, Eko. Ko. Kimari. Pepakyun, apakah kau punya instruksi? Urus semua prosedur. Agar aku mengambil alih sebagai ketua, pindahkan saham paman ketigaku. Keunda. Ikau, aku tidak menginginkannya. Ambia. Ini adalah hadiah selamat datang dariku. Eko, bagaimana denganku? Ko. Tidak ada. Itu pilih kasih. Semuanya. 2 hari dari sekarang, aku akan mengadakan pemakaman ayahku lagi. Jika kalian ingin datang, kalian dipersilakan. Jika tidak, Aku tidak akan memaksa kalian. Ayo pergi. Ikau, ada sesuatu yang ayah suruh aku katakan padamu saat aku melihatmu. Apa itu? Ayah bilang, dia selalu merasa berutang padamu dan ibumu. Dia memang berutang padaku. Tapi itu bukan salah ayah. Apa maksudmu? Kilyargayun.
Selalu membicarakan tentang status sosial yang sepadan. Perbedaan kelas adalah gunung yang tak teratasi. Di benak generasi tua, ayah juga ditekan oleh keluarga. Terutama saat dia jatuh cinta pada ibumu. Dia merahasiakannya dari keluarga dan melahirkanmu secara rahasia dengan ibumu. Hal-hal ini, dia tidak pernah memberitahuku. Ayah ingin menunggu sampai dia benar-benar menjadi kepala keluarga Yun. Lalu dia akan membawamu kembali. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menghentikan reuni keluarga. Itulah mengapa dia mengabaikanmu karena pekerjaan. Keluarga Yun merahasiakannya. Membuat ayah salah percaya. Ibumu meninggal dalam banjir saat dia hancur. Ibuku merawatnya. Begitulah Fajar dan aku lahir. Ibuku dan aku secara ajaib selamat dari banjir itu. Tapi setelah itu, ibuku tidak waras. Ayah ingin memberitahumu beberapa kali, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Iko, tolong jangan membenci ayah lagi ya? Dia mengkhawatirkan kita bertiga sampai sakit. Iko. Ayah. Iko, lama tidak bertemu. Minumlah bersamaku. Iko, ku dengar kau sudah banyak pengalaman di luar sana. Ayo, mari kita bertarung sedikit. Baik. Iko, tidak buruk. Dengan seorang jenius sepertimu di keluarga Yun, aku bisa tenang. Ayah, tunggu. Ayah, tunggu. Iko, maafkan aku, anakku. Maafkan ibumu. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini adalah bahwa aku terlalu lemah saat itu. Aku tidak bisa melindungimu. Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Ibu dan aku tidak menyalahkanmu. Iko, kau tidak boleh menangis lagi. Kau sudah menjadi pria sejati sekarang. Sisa keluarga Yun mengitari seperti burung nasar. Adik-adikmu masih membutuhkanmu. Ayah. Ayah. Akita Uko. Sangat mengkhawatirkan Fajar dan Indah. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Adapun sisa keluarga Yun, aku tidak akan pernah membiarkan mereka sedikit pun menindas mereka. Iko, pemakaman ini cukup ramai. Hampir semua tokoh terkemuka ada di sini. Ini semua berkatmu. Ini hanyalah bela sungkawa Anumerta. Sekarang setelah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Untuk ayahku. Iko, jangan berkata begitu. Jika ayah tahu kau kembali, dia pasti akan sangat senang. Bagaimanapun, ini adalah penyesalan mendalam ayah. Akhirnya, ini sudah berakhir. Aku perlu tidur selama 3 hari 3 malam. Iko, kenapa kau repot-repot dengan cabul tua bagas sang itu? Selain menjadi tuan muda, Istana Lanjut, dia tidak punya kualitas penebusan, tidak seperti kita. Itu tidak penting. Identitasnya sebagai tuan muda adalah yang terpenting. Zaki, di mana gadis itu Indah? Bawa dia keluar agar aku bisa melihatnya. Tuan muda, jangan terburu-buru. Ayo, duduklah, cepat, aku tidak sabar untuk menikmatinya. Duduklah. Ayo, tuan muda.
Gadis ini seksi, di mana dia? Bawa aku padanya, sekarang. Ini, sepupuku, Indiyun. Dia adalah wanita tercantik di seluruh wilayah ini. Nah, halo, sepupu. Zakiyun. Kita akan jadi besan mulai sekarang. Jika kau menanganinya dengan baik untukku, kau akan diberi imbalan besar. Tapi tuan muda, aku hanya bertanggung jawab untuk mempertemukannya denganmu. Apakah kau bisa memenangkan hatinya? Aku tidak bisa menjamin. Apa yang kau bicarakan? Siapa aku? Aku adalah tuan muda Istana Langit. Kau ingin status, aku punya status. Kau ingin penampilan, aku masih punya status. Aku memperhatikannya, adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Tentu saja, aku akan segera meneleponnya. Aku akan membiarkanmu memprovokasi Eko. Lalu, aku akan menambah minyak ke api, dan menggunakan kekuatan Istana Langit, untuk membalas dendam. Hello, Enda. Zakiyun, apa maumu? Baiklah, cabang pertama kami ingin mengubur kapak perang denganmu. Aku ingin tahu, Indah, apakah kau mau menghormati kami dengan makan malam? Kau harus bertanya pada Eko. Fajar dan aku sekarang mendengarkannya. Kau tahu, kakakmu dan aku saling menyerang. Aku berharap kau bisa menengahi sedikit. Bagaimana menurutmu, Enda? Zaki, kirimkan lokasinya. Aku akan tiba tepat waktu malam ini. Oh, Iko. Karena kita memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan cabang pertama dan ketiga. Kenapa kau setuju? Menurutmu Zakiyun adalah seseorang yang akan begitu saja menerimanya? Maksudmu? Aku ingin melihat apa yang dia rencanakan kali ini. Jangan khawatir. Kali ini, aku akan memastikan mereka belajar arti dari tidak ada jalan kembali. jam berapa ini? Belum juga datang? Begitu lembut. Enda, silakan duduk. Ini adalah putra sang guru kami, Bagus Jong. Dia sudah mendengar tentangmu, dan sangat mengagumimu. Dia secara khusus memintaku, untuk memperkenalkanmu. Enda, anggap saja rumah sendiri. Pesan apapun yang kau mau. Jangan malu-malu. Aku yang traktir. Zaki, mari kita bicara bisnis. Enda, bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Pertikaian internal ini tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Kan, lebih baik jika kita bekerja sama demi kemakmuran bersama. Zaki, jika kau berpikir seperti ini lebih awal, Eko tidak perlu memberimu pelajaran. Ya, hari ini, dengan Tuan Muda sebagai saksi kita, aku bersedia mengesampingkan perbedaan kita dengan cabang kedua. Mari kita bekerja sama demi kemakmuran bersama. Enda. Tuan muda. Aku tidak gagal dalam misiku. Kau sudah selesai di sini. Pergi sana. Iko. Ini adikmu sendiri. Kau tidak mungkin membiarkannya pergi, kan? Kau sudah bangun. Bagus, apa yang kau lakukan? Enda, jadilah gadis yang baik. Begitu harum, begitu lembut. Denga. Kakakku ada di dekat sini. Kau hanya akan hidup jika kau melepaskanku. Menggengkamku,
Jengga, Eko itu bukan apa-apa bagiku. Istana langitku adalah segalanya. Enda, aku akan menjagamu dengan baik. Siapa di sana? Keluar kau. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh adikku? Iko. Siapa kau sebenarnya? Aku Eko Yun. Atto. Kau bisa memanggilku Kilin. Kau itu raja tentara bayaran yang memimpin sejuta prajurit? Kylan. Benar. Jadi kenapa kalau kau Kylan? Jengga. Ini wilayah kami. Di sini, istana langit kami yang berkuasa. Me ment. Di sekitar sini, gerak-gerikku terbatas. Hanya macan kertas. Apa yang perlu didekatkan? Aduh, Selama aku tidak membunuhmu, tidak apa-apa. Ayo pergi. aku tahu kau tidak berguna. Karena sudah begini, aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Fajar di mana? Dia, Diabertesta dan main Perrampuan l'agit. Quand? Dengan kelakuannya itu, dia masih menyalahkan ayah karena tidak memberinya saham. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa mempertahankannya. Iko, Fajar tidak bisa terus begini. Kita harus membantunya. Jangan khawatir. Dianya Anak auront Kayamanja. Aku punya caraku sendiri untuk membuatnya patuh. Tidak ada yang tidak bisa kutangani. Kenapa ingin berdiap King Kang? Apayong Xia Rusnia Datan, Pasti akan datang. Semakin cepat masalah diselesaikan, semakin baik. Iko, kau beraninya. Jangan khawatir, itu bukan apa-apa. Iko, ini istana langit kita, putra tunggal sang guru. Beraninya kau membunuhnya? Omong kosong, Papakyun, tidak akan pernah membunuh siapapun. Apakah kau menyiratkan bahwa aku menjebaknya? Apa kau benar-benar berpikir dia tuan muda yang berkelakuan baik? Jangan lupa, dia Raja Tentera Bayaran, ditakuti oleh kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Kylan, tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah mati di tangannya. Kylan, kami tidak peduli masalah apa yang kau timbulkan di luar negeri. TAPI, kau kembali dan membunuh putra guru kami. Masalah ini tidak bisa diabaikan. Kylan, menyerahlah sekarang. Meskipun kau memiliki kemampuan luar biasa, kau tidak bisa menahan 100.000 pengawal istana dan semua master dari Istana Langit. Dengarkan perintahku. Jika Eko berani melakukan langkah sembrono, eksekusi dia di tempat. Siap, Pak. Zaki, apa sebenarnya yang kau lakukan? Dasar orang tua bodoh. Diam, kau. Bapak Lim, biar aku yang tangani ini. Tapi Bapak Yun, Zaki. Apa kau benar-benar berpikir, ikan teri dan antek-antek ini bisa menghentikanku? ini bukan tentang menghentikanmu, ini tentang membunuhmu. Kau berani membunuh satu-satunya putra sang guru. Kau cemat. Kau bilang aku membunuhnya? Apa kau punya bukti? Rekaman pengawas menunjukkan, kau satu-satunya di villa Tuan Muda malam itu. Autopsi mengungkapkan, banyak luka luar di tubuh Tuan Muda. Apalagi yang ingin kau katakan? Cukup bicara, ikat dia dan bawa kembali. Kami akan menyelidiki sendiri, tapi sebelum itu, kau harus bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, Kalau tidak, apa? kalau tidak, bunuh di tempat. Dengan kalian yang tidak berguna ini, Nyawa dibayar nyawa. Apa kau benar-benar berpikir Istana Langit kami takut padamu? Zaki. siapa yang sebenarnya membunuhnya? Kota Kebnaranya. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Akui kejahatanmu dengan jujur.
dan aku mungkin masih memberimu kematian yang bermartabat. Apa kau mengancamku? Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Oh, ayolah, Echo. Kau tidak punya tempat untuk lari sekarang. Berhentilah berpura-pura denganku. Aku muak dengan omong kosongmu. Penjaga, tangkap dia. Siap, Tuan. Oh, Echo, setelah aku menangkapmu, aku akan melumpuhkanmu. Aku akan mengubahmu menjadi macan kertas tanpa taring. Berhenti, siapa yang berani bergerak? Camp investigasi ilahiku tidak akan pernah mengizinkannya. Di siang bolong, apa sebenarnya yang ingin dilakukan istana langitmu, Naga Biru? Kau benar-benar anjing Sisha Echo, ya? Aku sedang menjalankan tugas resmi, mewakili camp investigasi ilahi. Dengan menghinaku, kau telah melanggar pasal 41 peraturan kami. Aku berwenang untuk membawamu untuk diinterogasi. Sangat mengesankan. Benar-benar mengesankan. Istana lanjut. Tidak pernah takut pada siapapun dari camp investigasi ilahimu, jadi kau bisa menghentikan ancamanmu, Naga Biru. Kami di sini hari ini karena Echo membunuh Tuan Muda Istana Langit. Kami ingin membawanya kembali. Kau tidak akan menghalangi kami, kan? Tentu saja aku akan menghalangi. Kau mengklaim Echo melakukan pembunuhan. Camp investigasi ilahi akan menanganinya secara imparsial, bukan tempatmu untuk ikut campur. Lagipula, klaimmu bahwa Echo melakukan pembunuhan hanyalah versimu dari cerita. Apakah kau benar-benar akan melindunginya? Apa yang kau katakan kekaplaku? Kau bilang aku melindunginya? Aku hanya bertindak sesuai dengan peraturan Camp investigasi ilahi. Jika kau punya keluhan, kau bisa melaporku. Tepat sekali. Sejak kapan Istana Langit bisa menangkap orang tanpa izin? Jika kalian semua bisa menangkap orang sesuka hati, lalu apa gunanya camp investigasi ilahi? Tepat sekali. Apa kau pikir camp investigasi ilahi kami hanya untuk pajangan, Naga Biru? Hari ini, kami harus membawa Echo. Jika kau tidak ikut campur, Istana Langitku akan menghormatimu sebagai tamu terhormat. Jika kau menangkap seseorang di depanku hari ini, aku, Naga Biru, tidak akan layak berada di camp investigasi ilahi. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa Echo pergi. Kau pikir kau siapa? Zaki, Dengan kemampuanmu yang menyedihkan, jangan coba-coba pamer di depanku. Aku di tingkat Dewa Puncak. Beraninya kau menyebut kemampuanku menyedihkan, Naga Biru? Apakah kau bertekad melindungi Echo hari ini? Ini bukan tentang melindungi siapapun. Karena terjadi pembunuhan, sudah sepantasnya camp investigasi ilahi kami menyelidiki. Namun kau, di sisi lain, mengabaikan aturan, dan bahkan ingin bertarung secara pribadi. Baiklah, sepertinya kita tidak bisa sepakat, jadi aku harus membawanya secara paksa. APA, apakah kau akan membunuh kami? Camp investigasi ilahi, di tempat juga? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, Enyala. Jika tidak, aku tidak bisa bertanggung jawab atas bahaya apapun yang menimpamu. Echo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pepakyun, jika ini memburuk, akan semakin sulit ditangani. Zaki, Apakah kau benar-benar akan menyeret? Istana Langi Bersamamu, Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. TAPI, kau membunuh tuan muda kami, jadi kau harus ikut dengan kami. Tepat sekali, masalah ini sama sekali tidak bisa disapu di bawah karpet begitu saja. Sudah kubilang, camp investigasi ilahi akan menyelidiki sekre menyeluruh. Tapi sebelum itu, aku memperingatkanmu, jangan membuat masalah. Jika tidak, kau boleh menyelidiki. TAPI, aku harus membawa Echo hari ini. Masalah ini tidak bisa ditawar, tidak mungkin. Jadi, kita tidak bisa sepakat. Kalian, tangkap dia. Kalian, pergi. Echo, kau duluan. Bayar aku yang urus ini. Mereka tidak akan berbuat apa padaku. Jangan khawatirkan aku. Jaga dirimu baik-baik. Siapa yang membunuh putraku? Salam, Tuan. Bangunlah. Tuan, dia adalah Raja Tentara Bayaran, Qilin. Dia juga yang membunuh Tuan Muda. Jadi kau Qilin, kau boleh saja berkuasa di luar negeri, tapi kau berani memprovokasi Istana Langitku? Aku tidak menyangka. Master Istana Langi. Bisa sebodoh ini.
Apa maksudmu? Persis seperti yang kudengar, orang lain yang membunuh putramu. Putrama. Sombong dan mendominasi. Memperlakukan hukum seperti permainan, cepat atau lambat, dia pasti akan mati dengan kekerasan, dan itu semua salahmu karena memanjakan dan menuruti. Putrama, keterlaluan, kau membunuh putraku. Dan hari ini, kau berani menceramahiku? Kau mencari mati. Master Istana Langi, Hanya itu, Master Istana Langit sudah menjadi salah satu ahli top dunia. Namun dia masih bukan tandingan iko. Reputasi kalian memang pantas. Jangan berpikir hanya karena kau begitu kuat, masalah hari ini bisa dengan mudah diselesaikan. jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Kau memang bisa pergi, tapi dia, adikmu, tidak akan bisa pergi. Juan, kau adalah sosok yang kuat. Kau harus menggunakan otakmu dan berpikir dengan cermat. siapa sebenarnya Yang? Membunuh putramu? Tuan. Tindakan Eko selalu jahat. Hari itu, Tuan Muda hanya menganggap Indah menarik dan punya niat lain. Dia membius Indah hari itu juga dengan kepribadian Eko. Bagaimana dia bisa mentolerir itu? Jadi, dalam Cameron, dia membunuh Tuan Muda. Kylan, putraku memang salah. Tapi demi aku, kau seharusnya mengampuni nyawanya dan membiarkanku menanganinya sendiri. Saat aku tiba, kau sama sekali tidak seharusnya membunuhnya karena marah. Aku tidak membunuhnya. Berapa kali harus kukatakan padamu? Mengapa putramu tiba-tiba menemukan adikku dan berakhir dibunuh secara brutal? Apakah ada seseorang di balik layar yang mengendalikan semuanya? Apa maksudmu? Putramu dimanfaatkan menjadi alat di tangan orang lain. Mungkinkah itu kau? Tuan, tolong lihat dengan jelas. Hari itu, Tuan Muda hanya ingin mengenal Indah. Aku hanya bertindak sebagai perantara. Aku tidak menyangka Eko begitu gila sampai membunuh Tuan Muda. Aku memohon hukumanmu, Tuan. Tuan, rekaman pengawas menunjukkan hanya Eko yang masuk, dan selama itu, kami semua mendengar suara-suara dari kamar Tuan Muda. Kenapa kalian tidak masuk saat mendengar suara-suara itu? Tuan Muda telah menginstruksikan kami untuk tidak masuk. Apapun yang terjadi, dasar tidak berguna. Melihat putraku dipukuli sampai mati. Apa aku memberi mereka makan dengan SIA? Saat itu, para pengawal pergi mencari Zaki, TAPI. Bagaimana mereka bisa menandingi Kilin? Tuan, saya mendengar Teraikan minta tolong Tuan Muda segera datang dan memberitahu pengurus lainnya. Tapi saya tidak menyangka, sudah terlambat, dan tidak bisa menyelamatkan Tuan Muda. Aku pantas mati. Kylan, APA lagi yang ingin kau katakan? Zaki, Diam. Jangan berpikir bahwa, hanya karena kita kerabat, aku akan melindungimu. Kau jelas-jelas menjebak Eko. Mungkin, kaulah yang membunuhnya. Bukankah lebih baik hidup dengan baik? kenapa kau bersikap mengkarimati? Apa maksudmu? Apa kau mengancamku? Kylan, orang-orangku, bukan untuk kau ceramahi. Kau juga idiot. Dan masih berbicara keras. Hengawal, tangkap dia. Tunggu. Aku punya bukti bahwa aku tidak membunuhnya. Apa katamu? Tidak mungkin. Kau bilang itu tidak mungkin karena kau pikir aku tidak punya bukti, karena kau yakin bahwa saat kau melakukan pembunuhan, tidak ada orang lain. Iko, jangan memfitnahku. Di saat seperti ini, kau masih mencoba menimpakan ini padaku ya? Kylan, jika kau punya bukti, tunjukkan sekarang. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya bukti? Aku sengaja menghindari semua pengawas saat itu. Tidak mungkin, dia bisa membersihkan namanya. Kylan, aku ingin melihat, apa sebenarnya buktimu? Apa kau menyiratkan bahwa orang yang pergi ke Villa Tuan Muda hari itu bukan kau, tapi orang lain? Kau bisa bicara sampai berbusa. Kau tetap harus membayar dengan nyawamu untuk Tuan Muda kami. Zaki, Sejak kau mengajak Indah makan malam, aku sudah cukup banyak mengetahui rencanamu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak siap? Apa sebenarnya maksudmu?
Ayo pergi. Song Guru, aku juga punya rekaman pengawas di sini. Entah itu asli atau palsu, kau bisa menilainya sendiri. Berhenti mencoba mengaburkan masalah di sini. Kami tidak akan tertipu. Sang Guru, jangan biarkan orang lain menyesatkan Anda. Apakah dia membunuhnya atau tidak? Mengapa Anda menghancurkan bukti? Sang Guru, saya hanya takut dia akan menipu Anda dengan video palsu. Zaki, apa kau pikir kami benar-benar bodoh? Atau kau hanya merasa sangat pintar? Kau sangat takut membiarkanku melihat video itu. Apa kau benar-benar membunuh putraku? Saya sudah membuat cadangan. Jika sang guru ingin melihatnya, dia bisa kapan saja. Saya selalu percaya bahwa yang benar tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi benar. Tidak mungkin. Kau berbohong. Apakah saya berbohong atau tidak? Song Guru, Anda akan tahu setelah melihatnya. Jangan coba-coba menghancurkan ponselmu. Saya punya banyak cadangan lainnya. Jadi, kaulah yang membunuh putraku. Jadi, benar-benar kau yang membunuh putraku. Tidak. Video ini palsu. Masih berbicara keras? Aku hampir tertipu olehmu. Benar, aku membunuhnya. Idiot ITU. Dia pantas mati. Kemampuan apa yang dia miliki? Selalu meremehkan orang, memerintahku. Iko. Apa? Salahkan aku? Tentu saja aku menyalahkanmu. Semua ini hari ini karena kau. Salahkan aku? Salahkan aku karena kembali, seharusnya aku hanya melihat kalian merebut Kikayan Kiluarga dan mengusir saudara-saudaraku dari rumah. Dan salahkan cabang kedua kami, karena melawan. Grup Yun didirikan oleh ayahku. Kalian, cabang pertama dan ketiga, menguras ayahku. Menghisapnya sampai kering. Dan salahkan cabang kedua kami, karena melawan. Logika macam apa itu? Eko tidak pernah melakukan apapun kepada cabang pertamamu sejak awal. Dan kau? Apa yang sudah kau lakukan, Zaki? Merencanakan untuk membunuh Tuan Muda Istana Langit. Lalu menjebak saudaraku untuk itu. Jika Eko tidak berpikiran tajam, cabang kedua kita pasti sudah hancur semua. Ya, memang benar, kau mengesankan. Aku tahu aku tidak akan lolos dari kematian hari ini, tapi daripada mati di tanganmu, aku lebih baik mengakhirinya sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Kylan, kau tahu Zakiyon akan membunuh putraku dan menjebakmu. Itu benar. Kau bisa saja menyelamatkannya, tapi kau mengabaikannya. Kau hanya ingin menggunakan putraku untuk membantumu menghadapi Zakiyon. Bukan begitu? Aku bisa saja menyelamatkannya. Tapi dia sama sekali tidak seharusnya mengincar adikku. Dasar bodoh tak berguna yang berpikir dengan otaknya di selangkangan. Tidak, Ponta diselamatkan. Anakku. Ini semua salah ayah, karena tidak membesarkanmu dengan baik. Ayo. Kita pulang. Tuan Kylan, aku juga pamit. Naga Biru. Aku tidak akan membuang kata-kata untuk berterima kasih padamu. Tuan Kylan, Anda merendahkan diri. Meskipun aku di kamp investigasi ilahi, aku selalu ingat bahwa aku pernah menjadi salah satu dari 4 pengawal kerajaanmu. Selamat tinggal. Iko, kita semua keluarga. Saat dia masih hidup, ayah juga sangat baik kepada cabang pertama dan ketiga. Mengapa mereka berharap kita mati? Gadis bodoh. Itu sifat manusia. Nafsu manusia terus berkembang. Begitu mereka punya kesempatan untuk melahapnya bulat-bulat. Mereka tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Iko, Jangan khawatirkan aku.
Beranti. Beranti. Baiklah. Kakakku, terbaik di dunia. Eko, ingin memukulku sampai mati. Aku tahu kau kuat. Kau baru saja kembali dan menghadapi cabang pertama dan ketiga. Bahkan sang guru Istana Langit tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Fajar. Apa maksudmu dengan itu? Apa kau bilang? Eko melakukan kesalahan? Sangat menyebalkan. Mengapa kau selalu harus ikut campur? Baiklah. Jika kau begitu mampu, bunuh saja aku. Kemari. Iko. Iko, apa yang kau lakukan? Inda. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Bapakyun, apa yang kau lakukan? Bapak Lim, jangan ikut campur. Orang gila. Kau orang gila sialan. Teruslah, jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Makiaku. Teruslah memaki. Aku rasa kau belum selesai. Maafkan aku. Maafkan aku, Eko. Aku salah. Kotau. Kau salah. Kalau begitu, ikut aku. Apa sebenarnya yang membuatmu begitu kesal, atau berpesta dan main perempuan? Memang rutinitas harianmu? Aku hanya kesal. Aku juga anaknya. Kenapa dia begitu pilih kasih, memberikan semua saham keluarga padamu? Fajar. Bukan begitu. Diam. Kaulah yang seharusnya diam. Kau memukulku lagi. Apa aku tidak boleh memukulmu? Saat menghadapi cabang pertama dan ketiga, kau tidak berani bersuara sedikit pun. Tapi saat berhadapan dengan Indah, Comment la bersikap, Kera? bisakah orang sepertimu, yang hanya berani bersikap keras pada keluarganya sendiri, benar-benar mengambil alih? Mereka bukan orang biasa. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa mengerti ketakutanmu, tapi terhadap adik yang peduli padamu, kau hanya memukul dan memarahinya. Apakah itu juga yang kau sebut tidak berdaya? Jika aku tidak ada di sini, apakah kau akan membiarkan adikmu diintimidasi oleh mereka? Selidiki Atimu. Apa yang pernah ayah lakukan untuk menyakitimu dalam hidupnya? Dia menyayangimu sejak kecil. Dan ko idub dalam kemewahan. Bahkan sebelum dia meninggal, dia masih merencanakan masa depanmu. Nama. Kotidak menunjukkan rasa terima kasih kepadanya. Hanya kebencian. Fajar. Apakah kau ingat, saat kau kecil, kau lari ke gunung karena nakal dan tersesat? Ayla yang mengkirimu semalaman. Dia sama sekali tidak menyalahkanmu. Sebaliknya dia hanya mengkhawatirkanmu. Bapakyun, sebelum mendiang ketua meninggal, kaulah kekhawatiran terbesarnya. Bapakyun, mendiang ketua, paling mengkhawatirkan Anda. Saham ayahku tidak berarti apa-apa bagiku. Biarkan aku perjelas satu hal. Hari ketika kau benar-benar bisa mengambil alih, aku akan membagi sahamnya menjadi dua. Setengah untukmu, setengah untuk Indah. Iko. Apa kau serius? Iko, aku tidak menginginkannya. Ayah meninggalkanku. Lebih dari cukup. Inda. Dengarkan aku. Mulai sekarang, aku akan bekerja di grup Yun. Aku akan memberimu masa percobaan 1 tahun. Setelah setahun, jika kau masih tidak membuatku terkesan, aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan padamu. Dan mengusirmu dari grup Yun. Iko, kau tidak mencoba menyingkirkanku, kan? Fajar. Eko tidak seperti itu. Jika aku ingin menyingkirkanmu, Ko pasti sudah pergi. mengapa aku harus menunggu? Apa kau benar-benar berpikir kau lebih baik dari Xavier Yunanto dan Zaki Yun? Baiklah, ini kesepakatan. Iko. Iko, ada yang salah, Eko. Ada apa terburu-buru? Ini bukan akhir dunia. Eko, kali ini benar-benar akhir dunia. Semua mitra grup Yun mengakhiri kontrak mereka hari ini. Jika ini terus berlanjut, grup Yun tamat. Iko, bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Yun kita bernilai ratusan miliar. Bahkan jika beberapa orang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan ingin mengakhiri kontrak, Mereka la Yongakan. paling rugi. Mereka pikir mereka bisa menjatuhkan grup Yun dengan ini?
Sungguh lelucon. Ratusan miliar nilai pasar, apa itu mengesankan? Kilyarga Huku, bisa menghancurkanmu dengan jentikan pergelangan tanganku. Siapa dua orang ini? Hadiyun adalah ayahku. Zakiyun adalah kakakku. Menurutmu siapa aku? Ayahmu dipenjara, kakakmu bunuh diri untuk menebus dosa. Di saat seperti ini, kau seharusnya bersembunyi di suatu tempat. Aku tidak menyangka kau datang kemari, mencari masalah tepat di depanku. Jangan bilang kau pikir, kau lebih baik dari kakakmu. Dan ayahmu? NAK, jangan sombong di depanku. Crop Yunmu, meskipun nilai pasarnya ratusan miliar, modal likuidnya sangat sedikit, dan aku sudah memutus semua pemasokmu. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kau akan bangkrut begitu saja. Dan ku ini siapa? Bapak Hu. Kau bahkan tidak mengenalnya? Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Nama belakangmu Hu. Jiang Wu. Apa hubunganmu dengannya? Dia adikku. Bahkan Jihan pun menghormatiku, dan kau berani datang, mencari masalah denganku? Aku sarankan kau, bawa pacar kecilmu. Dan Perji. Jangan membuat suasana tidak enak untuk semua orang. NAK, APA kau masih bermimpi? Grup Yun MU, di mata keluarga Huku, tidak berarti apa-apa. Sekarang pergi. Jangan membuatku marah. Iko. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Aku datang kemari hari ini untuk membuatmu menyerahkan posisimu sebagai ketua. Kau ingin aku menyerahkan posisi ketua? Baiklah. Kau bisa memilikinya. Tapi aku menuntut rapat Dewan Direksi yang baru. Kau bahkan bukan anggota Dewan Direksi. Hak apa yang kau miliki untuk mengadakan rapat Dewan Direksi? Baiklah, cukup bicara. Jika kau tidak ingin perusahaanmu bankrupt, maka adakan rapat Dewan Direksi sekarang. Juga, aku akan menyuntikkan modal dan membeli beberapa saham untuk Ruyan. Dengan begitu, Jiarakan memenuhi syarat untuk menjadi ketua. Siapa sangka Bapak Hu begitu romantis? Menghabiskan banyak uang hanya untuk memenangkan senyum seorang wanita. Baiklah. Selama anggota Dewan Direksi setuju, aku tidak keberatan. Panggil anggota Dewan Direksi masuk. Sebagian besar anggota Dewan Direksi sudah di sini. Jadi aku akan langsung ke intinya, mengenai Yun Ruyan. Aku yakin kalian semua mengenalnya. Dia sekarang ingin aku menyerahkan posisiku sebagai ketua, agar dia bisa mengambil alih. Jika kalian semua setuju, aku tidak keberatan. Bukankah ini konyol? Are you Yan? Hak apa yang kau miliki untuk menjadi ketua? Tepat sekali, kau bahkan bukan anggota Dewan Direksi. Apa yang membuatmu berpikir bisa menjadi ketua? Karena kau berhasil mendapatkan pria kaya? Sekaya apapun dia tidak sekuat Bapak Yun kita. Beraninya kau mengoceh omong kosong di sini, panggil saja polisi dan tangkap dia. Ya, Pops, lempar saja mereka berdua ke hutan belantara untuk dimakan serigala. Mengapa kita harus bersikap sopan kepada mereka ketika orang besar mereka berkuasa? Dia tidak bersikap sopan kepada kita. Kan? Tepat sekali, kau benar sekali. Semuanya, diam. Semua diam. Siapa kau sebenarnya? Datang ke sini untuk pamer? Aku orang terkaya di negara ini. Pueris keluarga Hu. Teguh Hu adalah ayahku. Kau pikir aku ini siapa? Keluarga Hu bukan apa-apa di hadapan Bapak Yun. Dasar bodoh. Apa kalian tidak tahu? Aku sudah memutus. Semua pemasok kalian, arus kas kalian, akan segera putus. Kalian akan segera bangkrut. APA, sekarang takut ya? Jika kalian sekarang menjatuhkan Iko dan menunjuk orang lain sebagai pemimpin, maka aku tidak hanya bisa mengembalikan pemasok kalian, tapi juga menyuntikkan modal. Kecua, apakah arus kas benar-benar putus? Ya. Buatlah pilihan kalian sekarang. Aku mulai sedikit lelah dengan posisi ini. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Hu, mereka tidak lebih kuat dari ketua. Kecua pasti sedang menggaji kita. Tepat sekali. Kami hanya mengakui Bapak Yun sebagai ketua, tidak ada orang lain yang bisa. Bahkan jika grup Yun runtuh hari ini, kami tetap hanya akan mengakui Bapak Yun sebagai ketua. Begitulah.
Kurasa, ini yang diinginkan semua orang. Jadi aku harus dengan enggan melanjutkan sebagai ketua. Dasar bocah, jangan terlalu sombong. Aku akan membuat grup Yun bangkrut sekarang juga. Hei, mobilisasi semua sumber dayamu sekarang. Blokir grup Yun sepenuhnya. Aku ingin grup Yun musnah dalam 15 menit. Iko, apa yang harus kita lakukan? Dasar bocah, kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa kau benar-benar berpikir memenangkan perebutan kekuasaan internal grup Yun membuatmu menjadi orang penting? Kalian semua yang ada di sini hari ini akan mati. Kecua. Saham kita sedang di short, harganya anjlok. Kecua, ini gawat, properti kita sudah disegel. Mereka bilang, bangunan kita punya masalah kualitas, dan memerintahkan kita untuk bekerja sama dengan investigasi untuk menutup kita. Aku tidak pernah tahu Keluarga Kessil seperti keluarga U. punya kekuatan sebesar ini. Ini baru permulaan. Kau berani sekali memukulku. Bukankah kau yang memintanya? Pengual. Kau, tangkap bocah ini. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Iko, kau sampah. Lihat, tidak ada satupun orangmu yang berani membelamu. Kau benar-benar pemimpin yang gagal. Kalian, tahan bocah ini untukku. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Perci. Berani melawan Bapak Yun kami, kau mencari mati. Tepat sekali. Bapak Yun tidak butuh bantuan kami. Kau bisa bertarung dengan baik. Tapi apa gunanya bertarung di dunia ini? Ini tentang kekuasaan dan koneksi. Dan kau tidak punya apa. Kau, temat. Kakak perlu tet di hadapan kami. Dan serahkan posisi ketua. Dan kami mungkin akan mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Jika tidak, Ryan, jangan keterlaluan. Apakah asterisk ini asterisk yang kau sebut keterlaluan? Kalianlah yang mengirim ayahku ke penjara dan membuat kakakku terbunuh. Bukankah asterisk itu asterisk keterlaluan? Itu karena mereka melanggar hukum. Iko, kenapa buang-buang napasmu pada mereka? Lempar saja mereka berdua ke hutan belantara untuk memberi makan serigala. Itu ilegal. Apa yang kau takutkan? Iko, panggil rubah merah. Dia akan melakukan apa pun yang kau katakan. Biarkan dia yang mengurus ini, dan kita tidak akan terlibat. Iko, kenapa kau memukulku? Eko, kenapa kau memukulku? Apa kau dengar? Apa yang kau katakan? Menerjinkan auront que tan attaque vertuant un tuquement buan mereka. Itu kejahatan. Xavier melakukan hal yang sama. Dan mereka mazuk Panjara. Apa kau juga mau masuk penjara? Fajar, aku memperingatkanmu. Kau tidak boleh melakukan kejahatan seumur hidupmu, terutama jika kau mengambil alih grup Yun nanti, dan dimanfaatkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Koanya akan jatu lebih dalam ke jurang. Apa kau mengerti? Mengerti. Kau tumbuh di manja, tidak pernah tahu kesulitan. Jika kau benar-benar mazuk Panjara. Apa kau bisa mengatasinya? Melakukan kejahatan adalah hal yang paling bodoh. Ada apa ini? Bencana akan segera melanda, dan kalian berdua membuat drama keluarga di sini? Ini gawat, harga saham grup Yun kita sudah anjlok. Perida negatif ada di mana-mana. Kecua, apa yang harus kita lakukan? Lihat. Sekarang, satu-satunya solusi kalian adalah untuk kalian semua datang dan berlutut di kaki aku dan Ruyan. Minta maaf kepada kami, dan kemudian serahkan posisi ketua ini kepadaku. Iko, kau punya nyali juga. Kau ingin aku mundur? Kau tidak pantas. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak pergi. Kau akan mati. Kau pura-pura jadi apa? Baik. Tegu. Bawa orang-orangmu dan datang ke grup Yun dalam 5 menit. Tegahu. Bagaimana dia bisa kenal ayahku? Eko akhirnya bertindak. Ini Eko yang ku kenal. Ini adalah gaya dan karakter ketua. Sok pamer sekali. Dia bahkan ingin jihan, dan bapakku datang. Eko, aku benar-benar mengagumimu. Orang yang sombong dan tidak tahu apa.
Tapi kebohonganmu benar-benar menyedihkan. Apa kau benar-benar berpikir bisa menakutiku? Bukankah kau hanya mengandalkan keluarga Hu untuk bersikap sombong dan mendominasi di sini? Kalau tidak, kau bukan siapa-siapa. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan merobek mulutmu. Taufik. Jihan, kenapa kau benar-benar ada di sini? Kau memalukan. Siapa yang memberimu hak untuk bertindak semena-mena di sini? Desar Bodoh Castle. Keluarga Hu akan hancur karenamu. Tuan Kailan, apa kau baik-baik saja? Jika kau datang sedikit lebih lambat, aku pasti sudah dalam masalah. Pukul dia keras-keras. Berhenti memukulku. Jihan, berhenti memukulku Jian. Kumohon. Diane. Tuan Kailan, ini adalah kesalahpahaman. Jangan khawatir. Keluarga Hu bersedia mengganti rugi 2 kali lipat untuk semua kerugian grup. Juga, aku pasti akan menghukumnya dengan berat. Bagaimana kau? Berencana menghukumnya? Baiklah, Aku akan mengeluarkannya dari keluarga Hu. Mulai sekarang, dia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Hu. Apakah itu terdengar bisa diterima olehmu? Baik. tidak. Jihan, kenapa ini terjadi? Idiot, kau masih berani bertanya kenapa? Hanya untuk membuat seorang wanita terkesan. Kau menggunakan sumber daya keluarga, merugikan kita puluhan miliar hanya dalam 1 jam. Dan kau masih berani bertanya kenapa? Jihan, aku hanya membela Indah. Karena kau ingin melindunginya. Kalau begitu keluar dari keluarga Hu bersamanya, keluarga Hu tidak akan hancur karenamu berdua. Jihan, siapa sebenarnya dia, sampai kau melindunginya seperti ini? Apakah penting siapa aku? Maksud Iko adalah, jika itu orang biasa, apakah keluarga Hu Mu masih akan mengintimidasi mereka dengan kekuasaanmu? Tuan Kailan, tindakan adikku adalah sebuah kecelakaan. Tapi yakinlah, itu tidak akan terjadi lagi. Aku Arab Komenepati Jean Jimu. Penguel, bawa Taufik pergi, dan hapus namanya dari daftar keluarga. Jihan, aku salah. Kau bukan lagi bagian dari keluarga Hu. Bawa dia pergi. Jihan, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jihan, aku salah. Iko. Semoga kau mati mengenaskan. Diane. Beraninya kau bicara tentang Eko seperti itu? Cabang pertamamu telah melakukan kejahatan tak terhitung. Kalianlah yang pantas mati. Baiklah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Indah, perhentilah bersikap munafik. Kau tahu orang macam apa kakakmu itu? Jika dia melanggar hukum, dia harus dihukum oleh hukum. Apa kau pikir keluargamu lebih mulia dari yang lain? Jadi kau bisa bertindak semena-mena? Bagaimanapun juga, cabang keduamu yang tidak kompeten. Sepertinya aku telah terlalu lembut padamu. Masih keras kepala? Rue Bamera. Bawa anak buahmu, dan segera temui aku. Seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Iko, apa aku salah bicara lagi? Tentu saja aku bisa melakukannya, tapi aku tidak ingin kau Manganga promet. bahwa ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Metode kekerasan pada akhirnya salah. Mengerti. Eko. Quechua, berita negatif sudah dibersihkan. Harga saham kita sudah pulih. Bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, bagus sekali. Tuan Kailan, aku sudah mengumumkan kepada publik bahwa aku akan menyuntikkan $5 miliar ke grup Yun. Sebagai hadiah permintaan maafku. Salam, Tuan Kailan. Vanga. Ruba Mara, wanita ini, dia membuat masalah di sini. APA, beraninya kau. Seseorang. Patahkan lengan dan kakinya. Tidak. Iko. Eko, aku salah. Kotidak salah. Kotakut. Bawa dia keluar dan urus dia. Jangan mengotori tempat ini. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Iko, apakah kau akan membiarkannya mati? Gadis bodoh, tentu saja tidak. Aku sudah bilang pada rubah merah, untuk hanya menakutinya sedikit. Tuan Kailan. Saya ingin tahu apakah Anda luang malam ini? Saya ingin menggandeng Anda semua makan malam. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Nanti kita lihat. Iko, saya Raza Nonahu.
cukup tertarik pada Anda. Tidakkah Anda mempertimbangkannya? Nanti Italia. Saat ini, prioritas saya adalah melihat kalian berdua kembali ke jalur yang benar. Kartu identitas. Bangga. Iko, ayo kita menikah. Nonau, Anda benar-benar Gigi. Saya bisa merasakannya. Anda juga punya perasaan pada saya. Dan, ketika saya menginginkan sesuatu, saya tidak akan berhenti sampai mendapatkannya. Apakah kau memanggilku benda? Iko, berhentilah berpura-pura jual mahal. Anda sudah dewasa. Kenapa tidak seberani Jihan? Iko, jangan khawatirkan perusahaan, serahkan saja padaku. Pergilah dan jalani hidup yang baik bersama Jihan.